Ketika kamu pikir tidak ada yang cukup nekat untuk mengejar cintamu, semesta justru menunjukkan seseorang yang melampaui batas kewajaran. Di balik diamnya, ada upaya yang tak terduga. Bahkan tindakan yang tampak konyol dan di luar nalar, dilakukannya hanya demi satu hal, mendapatkan kamu kembali, apapun risikonya. Tapi apakah kamu siap menghadapi kebenaran tentang betapa besar luka, obsesi, dan kerinduan yang sedang menyatu dalam satu niat? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, Di Luar Nalar. Orang ini rela melakukan ini hanya untuk mendapatkan kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Three of Cups membuka cerita ini dengan energi kebersamaan yang dulu begitu indah. Sebuah masa di mana kalian berdua pernah menjadi bagian dari lingkaran yang saling melengkapi, saling mengisi, dan berbagi kebahagiaan yang terasa seperti puncak kehidupan. Mungkin kamu dan dia pernah menjadi bagian dari sebuah kelompok, komunitas, atau lingkaran pertemanan yang begitu erat, di mana tawa dan tangis saling bersautan, dan setiap momen bersama terasa begitu berharga. Atau mungkin hubungan kalian pernah berawal dari sebuah persahabatan yang dalam, yang secara perlahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar ikatan biasa, sebuah kisah cinta yang penuh warna dan makna. Bisa jadi juga, kalian pernah terjebak dalam sebuah cinta segitiga yang belum selesai, yang menyisakan rasa penasaran, ketegangan, dan harapan yang belum terwujud. Tapi yang pasti, ada momen-momen ketika kamu menjadi sumber kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Sebuah kehadiran yang mampu menghangatkan hati dan memberi arti baru dalam setiap langkahnya. Momen-momen ini, meskipun mungkin telah berlalu, tetap terpatri dalam ingatan dan hati, menjadi bagian dari kenangan manis yang tak pernah pudar. Namun di balik kisah indah itu, hadir Page of Pentacles menunjukkan bahwa ada langkah baru yang sedang dia rancang secara perlahan-lahan. Sebuah langkah yang penuh harapan dan niat baik, yang mungkin dulu tidak terpikirkan, tetapi sekarang mulai terbentuk di dalam benaknya. Seseorang, mungkin dia, sedang mencari cara untuk menawarkan kembali sesuatu yang dulu pernah ia abaikan, atau bahkan sesuatu yang sempat terlupakan di tengah perjalanan waktu dan luka yang menyakitkan. Ia ingin memulai lagi, dengan pendekatan yang berbeda, lebih dewasa dan matang. Ia ingin belajar mencintai kamu dengan cara yang berbeda dari sebelumnya, bukan dengan permainan atau ketidakpastian, melainkan dengan kesungguhan dan komitmen yang nyata. Ia menyadari bahwa cinta bukan sekadar genggaman sesaat, melainkan sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan usaha, pengertian, dan ketulusan. Kini, ia bertekad untuk membangun fondasi yang lebih kokoh, menghapus keraguan yang pernah ada, dan membuka lembaran baru yang penuh harapan dan kepercayaan. King of Wands menggambarkan sosok yang penuh tekad dan percaya diri, sosok yang tidak mudah menyerah, dan selalu berusaha untuk mencapai apa yang diinginkannya. Dialah orang yang penuh semangat, penuh gairah, dan memiliki energi membara yang mampu menyalakan harapan dan inspirasi di sekitarnya. Mungkin dia pernah terlalu dominan, terlalu percaya diri, atau bahkan egois, sehingga hubungan kalian pernah mengalami tekanan dan ketegangan. Tapi sekarang, dia sedang berusaha mengendalikan egonya, menenangkan amarah dan kekuatannya yang berlebihan, dan berusaha memimpin jalan menuju rekonsiliasi yang diimpikan bersama. Energinya panas dan penuh gairah, seolah-olah seluruh keberadaannya berteriak bahwa dia tidak akan menyerah dan akan melakukan segala cara, bahkan yang tampak gila oleh orang lain, demi mendapatkan kesempatan kedua. Ia percaya bahwa jika cintanya tulus dan penuh usaha, tidak ada yang tidak mungkin dan dia siap menanggung risiko apapun demi memperbaiki hubungan yang pernah retak. Namun, di balik semua itu ada bayang-bayang luka yang tak bisa disangkal. Three of Swords mengingatkan bahwa ada luka, pengkhianatan, atau kekecewaan besar yang masih menyisakan trauma mendalam. Luka itu mungkin berasal dari kata-kata yang menyakitkan,
tindakan yang melukai, atau harapan yang hancur di tengah perjalanan. Baik kamu maupun dia, atau bahkan kalian berdua, sama-sama membawa beban luka yang belum benar-benar sembuh, yang terus membekas dan memengaruhi cara pandang serta perasaan masing-masing. Luka itu bukan sekadar memudar, melainkan tetap hidup dan menyisakan rasa sakit yang nyata. Seperti luka dalam yang sulit sembuh, menunggu waktu dan perhatian untuk benar-benar pulih. Rasa sakit itu mungkin muncul dalam bentuk kerinduan yang terpendam, penyesalan yang tak berujung, atau ketakutan akan kehilangan yang membuat hati bergetar. Luka itu membuat proses pemulihan menjadi lebih rumit, karena rasa sakitnya sulit dipendam dan tidak bisa disembunyikan oleh niat baik semata. Ada bagian dari diri yang masih berjuang untuk menerima kenyataan dan mengikhlaskan, meskipun hati tetap memegang harapan dan kepercayaan bahwa suatu saat luka ini akan sembuh. Nine of Cups menunjukkan bahwa kamu mungkin sedang berada dalam masa penyembuhan diri. Masa di mana kamu belajar menikmati hidup sendiri, merayakan pencapaian pribadi, dan merasa cukup dengan keberadaan dirimu sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari luar, melainkan dari dalam diri. Kamu belajar mencintai diri sendiri, menghargai keberhasilan kecil maupun besar, dan menemukan kedamaian dalam kesendirian. Kamu mulai menikmati proses menjadi pribadi yang lebih utuh dan mandiri, tanpa bergantung pada kehadiran orang lain untuk merasa bahagia. Ironisnya, saat kamu mulai merasa cukup dan tidak lagi bergantung pada cinta dari luar, energi dia datang kembali, seolah-olah merasa kehilangan akses ke sumber kebahagiaan terbesarnya, dirimu. Kehadiran dan energi kamu menjadi pengingat bahwa sebenarnya, tanpa kamu sadari, kamu tetap menjadi sumber kebahagiaan dan kedamaian bagi dirinya. Kamu menjadi magnet yang tak mampu diabaikan, meskipun kamu mencoba menutup pintu hati dan menjaga jarak. Five of Cups memperlihatkan penyesalan besar yang membayangi. Dia mungkin tidak akan pernah secara terbuka mengungkapkan semuanya. Tetapi ada bagian dari dirinya yang terus memikirkan apa yang hilang, apa yang telah dia rusak dengan tangannya sendiri. Penyesalan itu perlahan mengubah cara pandangnya terhadap kamu, terhadap hidupnya, dan terhadap makna cinta itu sendiri. Ia menyadari bahwa banyak hal yang seharusnya dia hargai dan pelihara, tetapi justru dia abaikan atau biarkan berlalu begitu saja. Penyesalan ini menjadi pelajaran berharga, meskipun rasa sakitnya masih menyisakan luka yang dalam. Ia mulai memahami bahwa kehilangan itu tidak hanya tentang kehilanganmu, tetapi juga tentang kehilangan bagian dari dirinya sendiri yang dulu penuh harapan dan cinta. Rasa bersalah dan penyesalan itu mengubah sudut pandangnya, membuatnya lebih reflektif dan berusaha memperbaiki kesalahan di masa lalu, sekalipun mungkin terlambat. Ia menyadari bahwa setiap luka dan penyesalan adalah bagian dari perjalanan hidup yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bijaksana. Lalu, hadir Queen of Wands, simbol dari energimu yang penuh percaya diri dan magnetisme. Kamu adalah sosok yang memancarkan aura kekuatan, keindahan, dan keutuhan. Kamu percaya diri, memikat, dan spiritual, serta mampu menarik perhatian orang di sekitarmu tanpa harus berusaha keras. Kamu adalah magnet yang membuatnya tergila-gila, bukan semata karena fisikmu, tetapi karena pancaran energimu yang penuh semangat dan kehidupan. Kamu bersinar dengan keaslian dan kepercayaan diri yang membuatnya merasa terpesona dan tidak mampu menahan diri untuk mendekat. Kamu adalah seseorang yang tidak mudah ditaklukkan, dan justru karena itu, dia semakin ingin mendapatkan dan memiliki kamu. Ketika kamu tidak mengejar, justru dia semakin ingin mendapatkanmu, karena kehadiranmu terasa seperti tantangan dan anugerah yang tak ternilai. Kamu menjadi pusat perhatian, sumber inspirasi, dan kekuatan yang menguatkan hati dan jiwa. Akhirnya, Ace of Cups membuka peluang baru yang penuh harapan dan emosi. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan emosional yang penuh kemungkinan, sebuah kesempatan untuk menyembuhkan luka lama, mempererat ikatan, dan memperbarui rasa cinta yang mungkin sempat pudar. Atau bisa juga menjadi jalan untuk mengulangi luka yang sama jika tidak hati-hati dan tidak belajar dari pengalaman masa lalu. Peluang ini menantangmu untuk memilih.
membuka hati lagi dan memberi kesempatan kedua, atau menjadikan ini sebagai penutup yang indah dan penuh kedamaian. Semesta menawarkanmu pilihan yang sangat personal. Membiarkan dirimu merasakan dan mengikuti intuisi. Apakah kamu siap untuk memulai babak baru yang penuh harapan, atau sebaiknya menjaga jarak dan melanjutkan proses penyembuhan secara perlahan? Kamu yang memegang kendali atas cerita ini, dan apapun keputusanmu, itu akan menentukan jalan hidupmu ke depan. Setiap langkah, setiap pilihan adalah cerminan dari kedalaman dan kekuatan hatimu. Dengan semua energi ini bercampur dalam cerita dan perjalananmu, satu hal yang pasti adalah bahwa cinta dan luka, penyesalan dan harapan, kekuatan dan kelemahan, semuanya saling berkelindan dalam sebuah kisah yang terus berkembang dan tidak pernah usang. Kamu berada di momen penting untuk memilih jalan terbaik, membuka hati kembali dan mempercayai keajaiban cinta, atau menutup bab ini sebagai akhir yang penuh kedamaian dan kebijaksanaan. Apapun yang kamu putuskan, ingatlah bahwa proses penyembuhan dan pertumbuhan adalah bagian dari perjalanan hidup yang tak pernah usai. Dan setiap langkah yang kamu ambil akan membawa pelajaran berharga yang akan membentuk siapa kamu di masa depan. Karena pada akhirnya, setiap cerita cinta dan luka adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan, kebijaksanaan, dan keberanian untuk mencintai lagi dengan hati yang lebih utuh. Apa yang sebenarnya telah ia korbankan diam-diam demi kamu? Sebelum kamu menyadarinya, ia telah membuat pilihan-pilihan sulit yang secara perlahan mengubah jalannya hidupnya, menorehkan luka-luka yang tak kasat mata, namun sangat dalam dan mendalam. Di saat kamu menganggap dia hanya diam, tak peduli, atau mungkin sibuk dengan dunianya sendiri, kenyataannya ada dunia yang ia hancurkan secara pelan-pelan. Dalam diam, dalam sembunyi, dalam kerahasiaan hati yang paling dalam. Karena mencintai kamu, ia rela menanggung beban yang begitu berat, lebih dari apa yang pernah kamu bayangkan, bahkan lebih dari yang pernah ia akui secara terbuka. Ia meninggalkan zona nyaman yang selama ini menjadi perlindungannya, mengorbankan relasi-relasi yang dulu tampak begitu penting, bahkan mengorbankan reputasi dan citranya sendiri. Ia berani mempertaruhkan segalanya, termasuk rasa hormat dari lingkungan sekitar, demi bisa lebih dekat denganmu, demi bisa menyentuh hati yang ia cintai itu. Three of Swords bukan sekadar simbol luka yang kalian alami bersama, tetapi juga cerminan dari keputusan-keputusan sulit yang menyayat hati dan jiwanya sendiri. Ia memilih untuk menjauh dari seseorang yang mungkin pernah menjadi pendampingnya, bahkan memutuskan hubungan dengan keluarganya sendiri karena mereka tak setuju dengan perasaannya terhadapmu. Dalam proses itu, Five of Cups menunjukkan bahwa ia mengalami kehilangan besar. Bisa jadi peluang besar dalam karier, sahabat yang setia, kepercayaan dari orang-orang terdekat, bahkan rasa hormat dari lingkungan sekitarnya. Namun semua pengorbanan itu dilakukannya dengan keyakinan bahwa suatu hari semesta akan mengarahkannya kembali padamu, bahwa segala penderitaan dan kehilangan akan terbayar suatu saat nanti. Ia rela terluka, rela dituduh, bahkan rela terlihat lemah dan rapuh di depan dunia, karena satu-satunya harapan yang ia pegang teguh adalah bahwa kamu masih bisa percaya padanya, bahwa cinta yang tulus akan mampu mengatasi segala rintangan. Dan ketika kamu mulai merasakan kedamaian dalam dirimu sendiri, mulai menikmati kebahagiaan dan keberanian hidupmu, Nine of Cups, ia justru mulai kehilangan arah. Tapi bukannya menarik diri dari perjuangan ini, ia memilih untuk bertumbuh, memperbaiki diri, dan membentuk ulang jati dirinya, agar suatu hari nanti ia bisa kembali hadir dalam hidupmu dengan keadaan yang lebih baik. Page of Pentacles menjadi simbol dari proses panjang itu. Belajar dari nol, memulai kembali dari titik terendah, mencari tahu apa arti sebenarnya dari mencintai, dan bagaimana cara mencintai tanpa menyakiti, agar ia tidak lagi mengulang kesalahan yang sama dan bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa. Yang ia korbankan bukan hanya orang lain, tetapi juga bagian dari dirinya sendiri, yang dulu penuh ego, arogan, keras kepala, dan cenderung dominan, King of Wands. Ia melepaskan segala sisi dirinya yang angkuh dan keras kepala, menyadari bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kekuasaan atau keangkuhan,
tetapi pada kerendahan hati dan pengertian. Ia belajar bahwa kamu bukan seseorang yang bisa dimiliki secara paksa atau dipaksakan, melainkan jiwa yang harus dihormati dan dihargai secara tulus. Ia memahami bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki, melainkan tentang memberi dan melepaskan dengan penuh pengertian. Mungkin kamu tidak pernah tahu semua ini, karena ia tidak pernah bercerita secara terbuka dan jujur tentang pengorbanan-pengorbanan besar yang ia lakukan. Tapi energi semesta tidak bisa disembunyikan. Semua usaha dan pengorbanan itu telah membentuk sebuah energi yang kuat dan tak terbantahkan. Ia telah melewati badai yang tak terlihat di permukaan, melalui kesendirian dan penderitaan yang mendalam, demi satu harapan kecil, bahwa suatu hari nanti, kamu akan melihatnya bukan sebagai orang yang pernah menyakitimu, tetapi sebagai seseorang yang rela kehilangan segalanya demi mencintaimu dengan cara yang benar dan tulus. Dalam diam, ia telah menulis cerita perjuangan dan pengorbanan yang tak terucapkan, yang mungkin hanya bisa dilihat melalui energi dan perubahannya yang nyata. Ia adalah sosok yang berani berkorban demi cinta, meskipun harus mengorbankan bagian dari dirinya sendiri, demi harapan akan kebahagiaan bersama. Dan mungkin suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa semua pengorbanan itu adalah bentuk dari cinta yang tulus dan murni, yang tidak pernah mengharap balasan, tetapi hanya ingin melihatmu bahagia dan damai. Sebuah cinta yang telah melewati segala rintangan, dalam diam, dan penuh keberanian. Ia telah menanggung beban yang tak terlihat, menanggung derita yang tak terucapkan, dan menyembunyikan luka-luka terdalam demi menjaga keyakinan bahwa suatu saat perjuangannya akan berbuah manis. Ia rela menanggung rasa sakit yang tak bisa diungkapkan, bahkan mungkin rela kehilangan segalanya, termasuk orang-orang terdekatnya, demi satu harapan kecil yang selalu ia pegang teguh, bahwa cintanya padamu akan mampu menembus segala rintangan, menembus kekerasan hati dan ketidakpastian dunia. Ia berjuang dalam diam, menahan air mata dan luka yang tak terlihat, karena ia percaya bahwa di balik semua itu ada cahaya yang menunggu untuk menyinari jalan mereka berdua. Dalam setiap langkahnya yang penuh pengorbanan, ada kekuatan yang tak tampak, sebuah kekuatan yang berasal dari ketulusan hati dan keyakinan bahwa cinta sejati tidak pernah mati. Ia mengorbankan bagian dari dirinya, untuk memastikan bahwa kamu tidak akan pernah merasa sendiri, bahwa ia akan selalu berusaha menjadi seseorang yang layak mendapatkan cinta dan kepercayaanmu. Ia memahami bahwa perjalanan ini bukanlah jalan yang mudah, tetapi ia memilih untuk tetap berjalan, menapaki setiap liku-liku dengan keberanian dan harapan, bahwa suatu hari nanti, kisah mereka akan menjadi kisah yang penuh makna dan keindahan. Mungkin kamu tidak pernah tahu semua ini, karena ia memilih untuk menyembunyikan pengorbanannya di balik senyum dan diamnya. Tapi energi dan perbuatannya yang penuh pengorbanan tetap akan tersampaikan, membisikkan bahwa cinta sejati adalah tentang keberanian untuk kehilangan, tentang kekuatan untuk berjuang dalam diam, dan tentang keyakinan bahwa di balik semuanya ada harapan dan kebahagiaan yang menunggu untuk diraih bersama. Ia telah melewati badai yang tak terlihat, menembus kegelapan yang tak tersentuh mata demi satu tujuan, agar suatu hari kamu akan melihatnya bukan sebagai orang yang pernah menyakitimu, tetapi sebagai sosok yang rela kehilangan segalanya demi mencintaimu dengan sepenuh hati, tanpa syarat dan tanpa ragu. Apakah ini cinta sejati atau sekadar obsesi tersembunyi yang mulai membutakan mata dan hati, mengaburkan penilaian kita terhadap makna sejati dari perasaan itu sendiri? Pertanyaan ini bukanlah hal yang mudah untuk dijawab secara cepat atau sepihak, karena perjalanan hati dan pikiran manusia jauh lebih kompleks dari sekadar kata-kata atau gestur yang tampak di permukaan. Perasaan terdalam seseorang seringkali menyamar sebagai cinta yang murni dan tulus, padahal di balik itu terkadang tersimpan sebuah keterikatan yang tidak sehat, sebuah ketergantungan emosional yang berakar dari ketakutan, rasa tidak aman, atau keinginan untuk mengendalikan dan mendapatkan pengakuan. Dalam konteks ini, energi dari kartu tarot seperti King of Wands dan Queen of Wands memberi kita petunjuk yang cukup dalam tentang dinamika hubungan kalian. Kartu-kartu ini melambangkan kekuatan, keberanian, gairah, dan keberanian untuk menunjukkan siapa diri sebenarnya.
namun juga bisa menunjukkan kerakusan dan keinginan untuk memegang kendali atas sesuatu yang sebenarnya harus berkembang secara alami. Ada tarikan energi yang sangat kuat, hampir seperti magnet yang menarik dan menolak sekaligus. Seperti api yang tak pernah padam, yang menyala-nyala bahkan setelah dipadamkan berkali-kali. Tetapi, apakah tarikan ini didasarkan pada cinta yang murni, atau sekadar hasrat untuk memiliki dan mengendalikan? Jika kita benar-benar menyelami inti dari perasaan ini, kita harus bertanya, apakah ini benar-benar cinta sejati? Cinta yang lahir dari kebebasan dan penerimaan tanpa syarat, yang mampu membuat seseorang bahagia meskipun bukan bersamanya? Atau justru ini adalah bentuk obsesi yang bersemayam, diam-diam dalam hati, yang bersembunyi di balik keinginan, memiliki dan mengontrol, yang tumbuh subur dari rasa takut akan kehilangan, kekhawatiran akan ketidakcukupan, atau rasa cemas yang tak pernah hilang, karena jika cinta sejati, maka ia mestinya melahirkan rasa aman dan nyaman, bukan rasa takut kehilangan atau keputusasaan yang muncul dari rasa tidak cukup dan ketidakpastian. Cinta sejati seharusnya memberi kebebasan untuk tumbuh dan berkembang, bukan mengekang dan mengendalikan. Dalam perjalanan ini, kita juga menemukan simbol-simbol seperti Three of Swords dan Five of Cups yang menandakan luka, penyesalan, dan kesedihan yang mendalam. Luka hati yang tersimpan dalam relasi ini bukan sekadar luka biasa, melainkan luka yang dalam dan sulit disembuhkan jika tidak dihadapi dengan keberanian dan kejujuran. Penyesalan yang muncul mungkin berasal dari kenyataan bahwa ada harapan yang tidak terpenuhi, atau dari kenyataan bahwa cinta ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terjerat oleh ketidakpastian dan ketidakmampuan untuk saling memahami. Tapi yang lebih penting lagi adalah, apakah rasa sakit dan penyesalan itu membuat keduanya semakin dekat, atau justru semakin menjauh? Apakah luka ini menjadi pengingat, atau justru menjadi beban yang mematahkan harapan? Karena dalam setiap luka dan penyesalan, terkandung pelajaran yang mendalam tentang diri dan hubungan. Seringkali dalam kondisi seperti ini, niat untuk menebus kesalahan masa lalu dan memperbaiki keadaan berubah menjadi sebuah tekanan tak sadar yang mendorong seseorang untuk memaksa pasangan atau orang yang mereka cintai agar kembali dan menerima mereka. Padahal niat ini bukanlah cinta yang tulus, melainkan sebuah mekanisme pertahanan, sebuah usaha untuk menutupi rasa takut akan kehilangan, rasa bersalah, atau ketidakpuasan diri sendiri. Dan disinilah akar dari obsesi itu muncul, tumbuh dan berkembang dalam ruang gelap yang tak terlihat oleh mata kasar, tetapi terasa berat dan menekan di hati. Obsesi bukan lagi sekadar keinginan untuk mencintai, tetapi lebih kepada keinginan untuk diperbaiki dan diterima oleh orang lain sebagai bentuk validasi diri. Ia ingin diperbaiki oleh kehadiranmu, merasa bahwa jika kamu bisa memaafkan dan menerima mereka apa adanya, maka semua luka dan kesalahan mereka akan hilang, dan mereka akan merasa utuh kembali. Mereka ingin menjadi seseorang yang layak mendapatkan cinta, bukan karena mereka mencintai dirimu apa adanya, tetapi karena mereka ingin menjadi lebih baik demi mendapatkanmu. Mereka ingin kamu menjadi pelabuhan yang aman untuk mengatasi rasa bersalah dan rasa tidak cukup mereka. Namun, kamu harus ingat, kamu bukan penyelamat. Kamu bukan tempat untuk melarikan diri dari rasa bersalah mereka, bukan juga sumber kekuatan untuk menyembuhkan luka mereka. Jika mereka mencintai kamu karena siapa kamu sebenarnya, sejatimu, keberagamanmu, keunikanmu, maka itu adalah cinta sejati. Tetapi, jika mereka mencintai kamu karena mereka ingin menyelamatkan diri mereka sendiri lewat kamu, karena mereka ingin memperbaiki citra diri mereka, atau merasa bahwa dengan kamu mereka bisa menghapus rasa bersalah dan kekurangan mereka, maka itu adalah obsesi yang membutakan. Mereka mungkin melihatmu sebagai solusi, sebagai pelampiasan, atau sebagai pelarian dari kenyataan pahit yang mereka hadapi sendiri. Kartu Page of Pentacles menunjukkan niat awal yang polos dan tulus. Sebuah usaha yang penuh harapan dan keinginan untuk belajar dan berkembang. Tetapi, pertanyaannya adalah, apakah orang ini sudah cukup matang untuk mencintai secara dewasa dan tulus?
Apakah mereka mampu melihat dan menerima siapa kamu sebenarnya, bukan hanya sosok yang mereka ciptakan berdasarkan bayangan dan ingatan mereka sendiri? Apakah mereka mampu menghargai dan menerima perubahan yang terjadi dalam diri kamu saat ini? Bukan hanya menghormati versi dari diri kamu yang mereka ingat dan puja. Karena cinta sejati tidak hanya tentang menjaga gambar ideal di kepala, tetapi tentang menerima dan mencintai realitas yang ada saat ini, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang menyertainya. Di sisi lain, Ace of Cups membuka peluang untuk sebuah awal yang penuh harapan dan emosi yang dalam. Cinta baru ini bisa menjadi kesempatan untuk membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati, yang didasarkan pada kejujuran dan penerimaan. Tapi, hati-hati, karena tidak semua awal yang penuh emosi dan gairah adalah tanda-tanda dari cinta yang sehat. Banyak obsesi yang juga menampilkan keindahan dan kehangatan awal, namun lambat laun berubah menjadi sesuatu yang mengekang dan membelenggu. Cinta sejati lahir dari penerimaan tanpa syarat, dari kepercayaan dan kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Sedangkan obsesi sering menyamar sebagai perjuangan, tetapi sebenarnya ia adalah usaha untuk mengendalikan dan memegang kendali atas orang lain. Jadi, pertanyaannya kembali, apakah ini cinta sejati atau sekadar obsesi tersembunyi yang mulai menutupi kenyataan dan menipu hati? Hanya kamu yang mampu merasakan dan mengenali perasaan terdalammu dengan mendengarkan intuisi terdalammu. Bukan hanya sekadar kata-kata romantis yang diucapkan, bukan sekadar aksi yang tampak di permukaan, tetapi bagaimana energi itu membuatmu merasa, apakah memberi kedamaian dan kebebasan, atau justru menimbulkan kelelahan dan tekanan. Jika kamu merasa lelah, tertekan, atau merasa seperti sedang dikendalikan secara halus dan diam-diam, maka kemungkinan besar ini bukan cinta sejati. Tetapi jika kamu merasa bebas, damai, dan tetap menjadi dirimu sendiri saat bersamanya, maka mungkin cinta sejati itu masih punya harapan untuk tumbuh dan berkembang. Karena pada akhirnya, cinta yang sejati adalah tentang saling menerima, memberi ruang, dan mempercayai satu sama lain tanpa harus kehilangan jati diri. Dan jika energi hubungan ini lebih banyak mengandung rasa takut, keinginan untuk mengendalikan, atau tekanan yang membebani, maka itu adalah sinyal bahwa yang kamu hadapi adalah obsesi yang menutupi wajah dari cinta yang sesungguhnya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.